Kalau hitung-hitungannya oke, nggak mungkin lah klub nggak lepas. Apalagi klub asing ya, misalkan lah, taruhlah FC Tokyo mau nawar Rizky Ridho, biaya transfernya $100 juta, ya kan pasti kita pertimbangkan. Salah satu yang lagi rame banget nih Mas Panca sekarang adalah upaya Persija yang lagi ngebujuk pengelola GBK supaya bisa main di sana ya saat menjamu Persib Bandung 16 Februari mendatang. Gimana hasilnya, bisa main di GBK nggak? Sampai saat ini kami masih berjuang. Masih berjuang, aduh. Ada perbedaan status antara JIS dengan semua stadion yang ada di Indonesia. Apa tuh Mas? Yang lain itu semua punya provinsi. JIS itu di bawah BUMD, di mana badan usaha milik daerah itu mempunyai perhitungan atas investasinya harus mendapatkan keuntungan. Udah ada investornya belum nih Mas? Sudah ada. Lokasinya di mana Mas? Boleh dibocorin? Jakarta. Iya, kita semua tahu di Jakarta. Di Jakarta. Ada spesifiknya nggak di mana? Jakarta bagian mana? Mungkin pusat, selatan, atau di mana? Gini lah, sebelum bulan puasa mudah-mudahan nanti semua akan menyaksikan di mana lokasinya. Sebentar lagi berarti ya. Tapi supporternya masih sering panas nih. Apa sih yang dilakuin manajemen untuk meredakan konflik? Itu tadi kayak yang jemput saya tadi tuh. Itu tadi anak Boboto tuh yang jemput saya. Oh yang jemput tadi. Kan? Tapi yang hari ini saya mau jagain adalah menuju 2028. Persija ulang tahun ke 100 tahun. Mudah-mudahan insya Allah stadion itu sudah selesai dan kita akan berpesta di sana. Jumpa lagi di Soccer Lover yang hadir untuk ngebahas hal-hal menarik dari dalam maupun luar lapangan hijau. Kali ini kita akan ngebahas salah satu tim yang mencuri perhatian hingga pekan ke-19 BRI Liga 1, yakni Persija Jakarta. Nah, ini Macan Kemayoran diam-diam naik ke papan atas dan berada di jalur juara. Bahkan mereka sedang dalam tren positif 4 kemenangan beruntun nih. Apa sih rahasianya? Kita akan mengulas lebih jauh tentang tim asal Jakarta ini bersama Presiden Persija Muhammad Prapanca. Halo Mas. Halo, apa kabar? Gimana nih Mas? Dengar kabar lagi sibuk nih ngurusin Persija dan persiapan-persiapannya ya? Ya layaknya klub-klub umumnya lah, seperti itu kurang lebih lah. Gitu. Iya, oke. Nah, Mas Panca, kita langsung aja nih, Persija saat ini kan lagi dalam tren positif ya, 4 laga beruntun menang terus dan bertengger di posisi ketiga ya. Jadi kayak selisihnya 3 poin dengan pemuncak klasemen. Nah, gimana sih Mas Panca nanggepin performa Persija sejauh ini? Ya, dari awal musim memang pada saat kita menyusun tim, pelatih itu target kita kan 4 besar. Iya. Jadi dengan tim yang ada, kita tidak bermimpi untuk menjadi juara. Tapi kalau ada kesempatan ada, ya pasti kita ambil lah. Alhamdulillah awal putaran kedua kita bisa di posisi 3 menyamakan posisi dengan Persebaya, perolehannya per hari ini 37 poin. Dan dengan puncak klasemen Persib selisih 3 poin. Ya ini masih on track lah ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang spektakuler. Ini program yang dari awal udah kita canangkan gitu. Karena sebenarnya saat ini Persija lebih bebenah persiapan kita menuju ulang tahun Persija 100 tahun di tahun 2028. Jadi kinerja tim itu saya anggap hari ini adalah sesuai on track aja. Sesuai on track ya. Tadi kan Mas Panca bilang 4 besar, tapi ternyata sudah naik ke 3 besar. Berarti sudah exceed expectation ya. Masih on track lah ya, tapi kan masih ada sisa pertandingan cukup banyak. Ya, kita berharap tim itu bisa konsisten lah untuk menjaga target awal kita gitu. Oke, nah ini ada yang sempat mencuri perhatian para fans Persija nih. Ada sosok pelatih Carlos Pena. Kan kalau kita flashback ke belakang itu awalnya banyak yang meragukan dia. Itu kan pria Spanyol yang datang dari klub Thailand. Nah, tapi sekarang Carlos Pena ya masih berhasil membuktikan kapasitasnya. Gimana sih Mas Panca dulu awalnya bisa memilih Carlos Pena sebagai pelatih?
yang perlu dijelaskan hari ini bukan saya langsung sendiri. Jadi ada komitenya. Oh, ada bersama Jadi komitenya. ada berapa kandidat untuk menentukan pelatih beserta asistennya. Jadi pertempuran itu cukup panjang ya, kalau nggak salah saat itu dari bulan April kita udah ada berapa kandidat calon pelatih baik dari Eropa. Boleh dibisikin nggak siapa namanya, Mas? Saya lupa. Oh, lupa atau pura-pura lupa nih? Atau nggak mau disebutin? Iya, jadi ada dari Eropa, dari Asia, dari Amerika Latin, Oke. gitu ya. Oh, banyak kandidatnya. Amerika Latin tuh ada yang dari Argentina, ada yang dari Brasil. Kurang lebih sekitar 5-6 kandidat lah yang komite bahas. Mhm. Kenapa Carlos Pena? Saat itu juga kapasitas kita itu tidak mudah. Karena ada kandidat-kandidat lain yang juga udah punya prestasi. Nah, hal ini kita ngelihat tren yang ada di Eropa. Banyak beberapa klub hari ini memakai pelatih muda yang notabene belum ada prestasi. Ya, Gitu. benar-benar. Awal musim kemarin tuh ya, jadi waktu itu kita jadi proyek percontohan gitu. Jadi akhirnya kita sepakat satu dari sisi performance kita anggap dia so-so. Tapi ya alhamdulillah sampai hari ini bisa membawa kita sampai posisi 3. Terus kedua, pasti yang kita punya pikiran bahwa anak pelatih muda ini punya kreativitas yang tinggi. Yang mungkin dia sudah mengerjakan PR-nya saat itu. Karena salah satu untuk bisa jadi calon pelatih Persija saat itu, mereka harus memberikan teaser. Memberikan konsep untuk memimpin Persija di musim hari ini. Nah, hampir mirip lah semua cerita juara, cerita ini dan lain-lain lah. Padahal kita mimpinya nggak ke sana. Dan terkait dengan situasi manajemen kita yang baru, tentunya kita juga harus merekonstruksi baik dari sisi organisasi maupun dari sisi kekuatan finansial dan sisi pasar. Nah, akhirnya Carlos Pena setuju dengan catatan A, B, C, D lah itu ada dalam kontrak gitulah. Itulah terpilih Carlos Pena. Gitu. Oke. Menarik. Nah, ini tapi unique sellingnya Carlos Pena ini apa sih, Mas? Boleh tahu nggak? Karena tadi kan so-so tuh. Iya, sebenarnya kita nggak ngelihat hari ini Persija akan melakukan hal yang spektakuler. Target kita 4 besar. Kalau seandainya dia nggak perform, ya ada klausul mereka tim pelatih bisa dievaluasi ulang. Karena yang tadi saya sampaikan bahwa fokus kita itu lagi menyusun langkah menuju ulang tahun Persija 100 tahun di 2028. Jadi kita lagi benahi infrastruktur untuk menuju Persija masa depan. Jadi hari ini sebenarnya kita nggak terlalu fokus di prestasi gitu. Musim depan lah kita membuat program untuk menuju Persija 2028 gitu. Oke, menarik. Nah, selain Carlos Pena, ini ada sosok lain nih, Gustavo Almeida yang juga berperan penting ya dalam performa positif Persija saat ini ya, Mas Prapanca. Dan dia untuk sementara tuh memuncaki daftar top skor dengan 11 gol. Ini sempat dihantam cedera di awal kedatangan, lalu menjelma jadi predator lini serang. Nah, gimana sih Mas Pancang melihat sosok Gustavo Almeida ini? Pada saat itu kan kita beli Gustavo dari Arema kalau nggak salah. Itu pada saat itu untuk melengkapi posisi musim sebelumnya, gitu ya. Nah, mungkin Gustavo ini adalah pemain yang profesional yang dia komitmen dengan kontrak kerja. Jadi dia waktu pas awal mungkin penyesuaian, terus mungkin dengan pelatih yang baru bisa melakukan komunikasi dan mungkin bisa merealisasikan apa yang menjadi keinginan pelatih, sehingga mungkin mereka ada kecocokan. Kan ada satu tim belum tentu kalau tim itu hebat semua bisa cocok semua. Ada tim yang biasa aja, tapi karena mereka bisa kerja tim dan mendengarkan arahan pelatih, itu bisa jadi hebat. Nah, mungkin Gustavo bisa bisa kolaborasi dengan pelatih, mengikuti strategi Bisa pelatih, klop, ya? bisa klop. Jadi itu yang membuat dia
akhirnya mungkin bisa seperti sejauh ini gitu. Oke, seru-seru, menarik. Nah, Iya. ini Mas Panca di bursa transfer, Persija ini ngelepas Pedro Diaz dan Rico Simanjuntak, lalu mendatangkan Pablo Andrade dan Yandi Sofian. Nah, ini apa sih mendasari perekrutan itu? Ada bocoran nggak sih siapa pemain yang udah diincer banget, tapi gagal bergabung? Jadi gini, kita nggak terlalu memperhatikan itu, bahwa Persija hari ini, saya bilang sama coach, tim adanya hari ini seperti ini. Kita cuma kasih bisa rekrut pemain pada saat awal ya. Itu cuma 2 kalau nggak salah. Terus pemain lokal ini. Nggak ada tambahan ini itu. Nah, terus pada saat putaran kedua, klub-klub lain itu kan ya kita ada bursa transfer lah, beli, jual, sewa dan lain-lain. Waktu putaran pertama, manajer tim itu melihat menit bermainnya Rico Simanjuntak berkurang jauh. Karena mungkin coach lebih banyak pakai pemain lain. Jadi dia menjadi super sub. Nah, untuk menjaga performance ini adalah kebenaran saat itu tawaran dari Sleman untuk loan atas Rico Simanjuntak, mungkin untuk keperluan melengkapi timnya. Nah, itu kan harus negosiasi dengan pelatih, satu dengan emang di dalam klausul apabila pelatih setuju, kalau pemain yang nggak setuju itu nggak bisa jalan. Tapi karena pemainnya setuju, ya itu jalan. Untuk menjaga jam bermainnya Rico sendiri. Tapi Rico sendiri kan masih ada kontrak sama kita di musim depan gitu. Nah, kalau Pedro Diaz itu mungkin karena udah dicoba sama pelatih, nggak bisa bersinergi sama tim satu musim, akhirnya mungkin ada kesepakatan lah antara pelatih dengan Pedro Diaz. Nah, oleh karena itu mungkin Pedro Diaz digantilah oleh Pablo. Oke, nah ini banyak banget nih Mas Panca netizen yang minta Rizky Ridho untuk main di luar negeri ya. Padahal kita tahu ya, Ridho ini kan masih terikat kontrak dengan Persija. Nah, ini apakah sempat ada klub luar negeri yang yang mendekati si Ridho ini untuk kedepannya gimana nih Mas kira-kira? Oh ada ternyata, boleh dibocorin nggak? Jadi ada beberapa perjalanan saya, kebenaran dinas untuk urusan bisnis saya. Karena kita family football, kebenaran saya ke Jepang, terus ketemu beberapa klub dan ketemu liga. Akhirnya diajak nonton Levin Cup saat itu, final. Nah, seolah-olah netizen itu melihat bahwa saya sedang melakukan bursa transfer terkait Rizky Ridho. Padahal nggak ada urusannya, itu nggak ada. Saat itu kebenaran saya ke Eropa. Emang awalnya mestinya dari Levin Cup itu saya ke Real Madrid ketemu direktur bisnis Real Madrid terkait urusan lain. Nah, tapi saya nggak jadi ke sana karena ada suatu hal bisnis saya harus menghadirkan saya di Jakarta. Jadi saya batalkan itu. Iya, tapi asumsi netizen ini segala macam ya, saya sekalian saya gas aja sekalian biar mereka kan senang kalau dikasih sesuatu hal yang ini itu. Intinya sampai hari ini kalau sampai ada tawaran dari klub asing, Tembok tuh bicara lah. Itu nyampe via email kita, tahu-tahu besok wah ada ternyata ini ada tawaran ya Persija. Itu nggak tahu gimana, nggak tahu staff kita, nggak tahu gimana, nggak tahu. Atau mungkin email kita dihack, saya juga nggak tahu. Kita belum rapatin, tahu-tahu netizen udah tahu. Kalau ada yang nebus tapi harganya cocok gimana Mas? Loh, sekarang kan tergantung dari gini. Kalau itu dari kita bicara bisnis bola ya, nggak ada sesuatu yang sifatnya pribadi, emosional. Tapi ini kita bicara profesional. Bahwa klub bola ini dikelola secara profesional untuk mendapatkan profit dan bisa menambah prestasi kan itu. Kalau hitung-hitungannya oke, nggak mungkin lah klub nggak lepas. Apalagi klub asing ya, misalkan lah, taruhlah FC Tokyo mau nawar Rizky Ridho, biaya transfernya $100 juta, ya kan pasti kita pertimbangkan gitu. Apalagi bagus untuk jam terbang dia. Satu, Rizky Ridho masih muda, punya potensial, masuk di timnas juga line up utama terus, dan itu kan punya potensi. Jadi bagi kami nggak masalah sejauh Rizky Ridho diuntungkan dan klub diuntungkan gitu. Itu aja. Saling menguntungkan. Nah, jadi kalau netizen bilang jual, ya
Ya jual-jual kalau kita sepi aja ya klub juga nggak mau lah. Iya, gitu. jadi tidak ada niatan buat menghalangi pemain itu Nggak sendiri ada, ya Mas nggak ya. ada apa. Ada satu kalau nggak salah itu dari EPA. Kalau nggak salah saya lupa ya. Itu klub Thailand. Kemarin dia bilang bahwa ini dia udah ngeliat scout talentnya. Ada pemain EPA kita itu dipinjam sama Liga 2-nya apa saya lupa lah ya. Itu bagi kami kita senang, berarti mereka udah ngelihat EPA kita. Saya lupa namanya siapa gitu, umur 16 tahun atau 17 tahun. Itu main di Thailand hari ini. Gitu, saya lupa. Nanti mungkin bisa di cross check ke manajer tim EPA gitu. Iya, oke. Nah, salah satu yang lagi rame banget nih Mas Panca sekarang adalah upaya Persija yang lagi ngebujuk pengelola GBK supaya bisa main di sana ya saat menjamu Persib Bandung 16 Februari mendatang. Gimana hasilnya, bisa main di GBK nggak? Sampai saat ini kami masih berjuang. Masih berjuang, aduh. Kami masih berjuang dengan segala upaya kami bahwa ini adalah pertandingan big match, salah satu big match yang ada di Persija. Di mana ini tempat untuk menyenangkan supporter kami. Kami yakin sekali sudah hampir sampai putaran kedua ini, setiap kita main home tidak terjadi apa-apa. Saya selalu pesan sama supporter untuk menjaga stadion damai dan aman, sehingga anak kecil pun bisa nonton beserta keluarga happy. Itu alhamdulillah sampai sekarang itu udah kami buktikan dan kami terus sempurnakan. Saat itu juga ada sexual harassment, tapi langsung kita kita langsung tegur, panpel, langsung kita keluarkan kontraknya, langsung tindak lanjuti. Dan besok kita selalu perbaiki terus, melayani agar para pencinta bola dan supporter bisa menikmati sebuah pertandingan, terutama di Persija di Jakarta gitu. Itu yang selalu kami berusaha sebaik mungkin. Nah, kami yakinkan itu ke GBK. Gitu. Tapi alasan mereka kan mempersiapkan timnas. Kan timnas Maret tanggal 20. Masih lama sekali kan gitu kan. Apa salahnya sih kami bermain di sana? Satu pertandingan di bulan Februari di mana bagi kami perlu GBK karena JIS sudah nggak bisa karena emang udah terikat kontrak dengan konser. Nah, kami diizinkan di sana. Kami udah melayangkan surat juga ke Ketua Umum PSSI untuk bisa mendapatkan dukungan. Terus kami juga melayangkan surat maupun diskusi dengan GBK itu untuk bisa kami bermain gitu ya. Kami berharap kebesaran hati para pimpinan GBK untuk bisa mengembalikan GBK ke marwahnya, bahwa ini adalah stadion ini adalah untuk sepak bola. Yang lain itu menjadi sekunder. Iya, itu yang harus ditetapkan. Terrealisasikan gitu. Ya Mas ya, masih berjuang sampai sekarang. Mudah-mudahan gitu. Nah, ini Mas kepo nih Mas, kenapa sih Persija ini nggak kelola Jakarta International Stadium dalam jangka waktu tertentu, mungkin kayak Persib di GBLA atau Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta? Oke. Gini, ada perbedaan status antara JIS dengan semua stadion yang ada di Indonesia. Apa tuh Mas? Yang lain itu semua punya provinsi. JIS itu di bawah BUMD, di mana badan usaha milik daerah itu mempunyai perhitungan atas investasinya harus mendapatkan keuntungan. Itu yang saya kalau nggak salah saya pernah ngobrol di internal kami YouTube kami terkait kenapa kita berat untuk disuruh kelola. Tapi kalau kita disuruh membantu mungkin bisa. Tapi disuruh kelola berat. Ini BUMD loh. BUMD ini track recordnya adalah ada neraca, ada aset, ada liabilities, ada equity. Berarti atas pembangunan JIS ini ada investasi yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan efeknya saat itu. Nah, kami berhitung secara swasta, private sector atas setiap investasi yang kita lakukan. IRR-nya berapa, payback period-nya berapa, ekspektasinya berapa, kan itu harus ada. Nah, sedemikian rupa. Iya, kalau tidak itu tercapai, ini kan menjadi temuan. Perusda tetap aja pemiliknya adalah Pemprov. Pemprov diperiksa sama
para auditor, ya BPK, BPKP, Irjen dan lain-lain lah ya, Kemendag dan lain. Nah ini kan saya nggak mau jadi temuan bahwa nanti akhirnya Persija menjadi yang dipersalahkan gitu. Ya. Itu ya. Jadi itu alasannya. Gitu loh. Jadi kalau Pemprov kan beda. Pemprov itu tidak ada klausul untuk harus profit. Tapi tolong dijaga maintenance kita anggaran segini, tolong dikembangkan. Emang konsep dari pemerintah adalah mengembangkan aset non produktif menjadi produktif, sehingga menambah nilai ekonomi, gitu. Nah, kalau ini kan BUMD, gitu kan repot kita. Contoh, ini hitung-hitungan kasar ya, biar ini semua saya nggak ngulang-ngulang lagi nih. Ini hitungan kita. Kecuali ada fasilitas khusus yang tidak menabrak aturan yang ada. Contoh, saya nggak tahu detailnya. JIS itu konon dibangun mencapai 4 triliun. Konon. Sampai hari ini saya nggak tahu. Mesti silakan nanya sama pihak Jakpro sebagai pemilik aset JIS. Nah, kedua, kalau 4 triliun, biasanya payback period itu ditentukan. Kalau nilainya sebesar itu, ada yang 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, ada benchmarknya. Anggaplah stadion ini 20 tahun. Berarti kalau di 4 triliun bagi 20, berarti berapa? 200 miliar yang harus potensi dikembalikan, gitu kan, betul ya? Kedua, itu baru investment return. Belum lagi? Belum yieldnya, belum maintenance-nya. Maintenance kita hitung sono sini, listrik, air, AIWO, cat, ini segala macam 60 miliar. Itu perlu dikaji lagi. Dah 260 miliar. Sedangkan kami paling top main 20 kali. Nah sekarang biar mungkin penonton soccer lover ini biar punya hitungan. Maksudnya jadi jangan ini sifatnya emosional. Ya, kami juga pengen, tapi kami tahu diri Persija gitu kan. 260 triliun. Dalam setahun okupansi hari itu 360 hari. Nah kita main anggaplah 20 kali Persija plus friendly match. Setiap habis dipakai itu harus maintenance 10 hari. 10 hari baru bisa dipakai lagi. Untuk kegiatan bola, bukan kegiatan lain ya. Nah, kalau saya 20 kali, berarti kali 10, udah 200 hari. Ya dipakainya cuma 20 kali, tapi dia harus dipotong 20 kali 20 hari ini 180 hari maintenance. Tinggal berapa? Berarti tinggal 160 hari. 160 hari ini apa yang bisa menambah nilai untuk mencapai itu? Hari ini kita paling gampang, nggak kreatif, konser aja. Konser deh. Kita cas deh. Oh kalau Persija nyewa di JIS 600 juta. Oke deh, kalau orang mau bikin konser gue cas sehari 2 miliar. Oke. Dipakai dari loading, unloading, itu kurang lebih 7-10 hari. Dapatlah duit tuh. Anggaplah 1 miliar atau 2 miliar, saya nggak tahu ya. Anggaplah 2 miliar deh. Kalau IO-nya mau, ya kan kayaknya terasa berat, mungkin 1 miliar lah. 1 miliar. Berarti 10 hari. 10 hari, rumput rusak. Maintenance lagi. Maintenance itu nggak bisa 10 hari. Hari ini teknologi yang dicari itu nggak ada. Harus 45 hari. 45 hari? 45 hari. Itu pun belum sempurna. Loh ya toh sanggup jauh-jauh. Kita ngelihat yang paling nyata. Pertandingan timnas di GBK selama ini kayak apa? Coba komen netizen kayak apa sih? Cuma estetikanya jelek, ini jelek. Kan seenak-enak kudelnya dewe mereka. Tapi waktu kita nonton, itu kelihatan bagus. Visual ya, itu kelihatan bagus. Tapi emang di TV jadi kelihatannya nggak bagus. Nah netizen ini kan seenak-enak kudelnya dewe gitu kan. Nah itu wah caci maki lah ini segala macam. Ya pastilah manajemen GBK goyang-goyang lah kan gitu kan. Nah kebayang nih ya Dinda nih. Jadi saya kasih tahu hitungannya gitu. Nah dari situ 160 hari tersisa dalam waktu setahun. Berarti kita cuman bisa maksimal itu cuman 10 konser. Tapi jadwal bola berantakan itu. Nah, 10 kali apa tadi? Kali 10 miliar, cuma 100 miliar.
kita mungkin taruhlah mungkin 20 kali itu average-nya se-M lah. 20 miliar. 20 miliar cuma 120 miliar. Maintenance-nya udah 60 miliar. Nah, untuk kesananya, apakah nanti Jakpro jadi problem apa enggak? Nah ini yang harus diputuskan di stakeholder sana dulu. Gitu. Kalau misalkan dibilang, kami memutuskan sebagai stakeholder ini 40 tahun. Kita rubah hitungannya. Kan saya baru ngitung dari sisi private sector. Kalau setiap kita beli rumah, nilainya, value-nya berapa sih? Kan gitu kan. Sewa apartemen, SHGB harus diperpanjang tiap 20 tahun. Benar. Makin kesini kan makin nyusut. Nah gambaran itulah kenapa kami belum berani mengajukan diri untuk mohon izin Dirut Jakpro atau Pak Gubernur, kami siap. Nah itu belum ada obatnya hari ini. Gitu, kami siap. Nah itu yang akhirnya kita punya visi misi sampai hari ini bahwa kami pengen punya stadion sendiri, di mana kami ingin menentukan hasil kami sendiri di masa datang. Oh ternyata perencanaannya udah panjang ya, tapi ternyata kami udah studi banding hampir 2 tahun. Siap. Gitu. Tinggal nunggu satu surat lagi, insya Allah nanti Februari, tunggu tanggal mainnya. Udah ada investornya belum nih Mas? Sudah ada. Dan lokasinya di mana Mas? Boleh dibocorin? Jakarta. Iya. Kita semua tahu di Jakarta. Di Jakarta. Ada spesifiknya nggak di mana? Jakarta bagian mana? Mungkin pusat, selatan, atau di mana? Ginilah. Sebelum bulan puasa mudah-mudahan nanti semua akan menyaksikan di mana lokasinya. Sebentar lagi berarti ya. Menarik. Berarti ini kayaknya di tengah-tengah kota Jakarta ya? Ya, biar supporter dan pecinta sepak bola bisa menikmati lah. Gitu. Ini apakah sesuai namanya Macan Kemayoran? Ya, lokasinya? Kita lihat nanti lah. Oh, masih nggak mau dibocorin. Jadi tunggu nanti, sabar sebentar lagi ya, nanti akan bermain di lapangan yang baru. Nah, sebagai presiden klub nih Mas Panca, gimana sih Mas Panca ini melihat rivalitas Persija dan Persib? Mungkin manajemen atau pemain sih adem-adem aja ya, tapi supporternya masih sering panas nih. Apa sih yang dilakuin manajemen untuk meredakan konflik? Itu tadi kayak yang jemput saya tadi tuh. Itu tadi anak Boboto tuh yang jemput saya. Oh yang jemput tadi. Nah, mau sampai kapan sih? Kalau kalian cinta klub, mau sampai kapan? Sedangkan di luar negeri ini ada, tapi udah mulai sedikit gitu. Kalau kita cinta sama klub itu punya duit dari mana sih? Gitu. Pendapatan kita masih pernah disampaikan oleh pemilik Persebaya, Mas Asrul. Pernah, kalau nggak salah saya ngeliat di YouTube-nya, apa sih pendapatan klub? Itu nggak jauh dari sana. Kebayang nggak kalau seandainya supporter ini berantem terus? Satu, akan diomelin sama pimpinan provinsi, baik gubernur, wali kota, kapolda, pangdam, ini segala macam. Akhirnya apa? Dibatasilah kita nonton. Yeah. Akhirnya gimana? Klub gimana mau nyari duit? Sponsor, ya nggak spektakuler lah sponsor di Indonesia lah, belum. Kita bukan bicara Eropa lah, kita bukan bicara mungkin di Korsel atau di Jepang yang liga cara rankingnya jauhnya setengah mati. Nah, kalau nggak dimulai dari sekarang, kapan mau mulainya? Nah, hari ini itu udah mulailah kita membenahi diri. Alhamdulillah sampai hari ini Persija tidak melakukan hal-hal yang sifatnya ada pertengkaran yang begitu hebat lah. Baik, salah satu contoh kita dengan Persebaya, hubungan supportnya sekarang udah mulai membaik. Ngopi bareng, ngobrolin bareng, podcast bareng mereka. Gitu. Itu harus dirubah. Bahwa jargon kita stadion damai dan aman. Itu harus dicanangkan dari sekarang. Ya. Itu yang harus kita lakukan. Emang nggak mudah, saya nggak yakin bisa 2 tahun juga bisa terlaksana. Mungkin 5 tahun, mungkin 6 tahun, saya nggak tahu. Tapi kalau nggak kita mulai ya kapan lagi? Nah, selama sebagai presiden klub, saya selalu menyampaikan itu ke teman-teman klub yang lain. Kan ada gini, contoh, misalkan misalkan ya, kalau ini sampai hari ini, mohon maaf, dari pihak federasi tidak mengizinkan supporter lawan hadir. Tapi ini masalah kecintaan, masalah fanatisme. Loh, misalnya kan dia kerja di Surabaya,
Dia The Jack ataupun orang Jakarta pengen nonton tapi mendukung Persija. KTP-nya di Surabaya. Siapa yang bisa nyalain? Ternyata dia datang pakai baju Persija, tapi nggak ada apa-apa. Ini didenda klubnya. Begitupun sebaliknya. Itu aturan hari ini. Yeah. Tapi hari ini kita berusaha. Ya oke, Cak. Waduh, tim gue lagi jelek. Gimana ya kalau nggak rame, nggak dapet duit, nggak bisa bayar gaji, macam-macam lah ya. Udahlah, gitu. Gue tutup mata deh, klub supporter lo datang sekian ribu, tapi gue cas lebih mahal ya, gitu. Itu urusan dia, gitu. Nah, kalau ini disah, maksudnya normal. Kalau nggak salah, setahu saya dia pertandingan home, cuman boleh 10 apa 20% lah penonton away itu hadir. Kalau ini kita treatment dengan baik, sama-sama dewasa, nggak mudah saya bilang, tapi sama-sama dewasa demi klub masing-masing. Saya yakin semua klub akan lebih bagus lagi, gitu. Nah itu mungkin lebih bagus, tapi ya berproses lah. Saya nggak yakin dalam waktu itu bisa jadi lah. Berproses ya Mas ya. Nah kita balik lagi nih ke topik yang awal. Kita ingat banget nih target awal Persija ini kan di 4 besar. Tapi sekarang berada di posisi 3. Apakah kini Mas Panca dan komite dan juga tim lah ya menargetkan jadi juara? Mungkin bahasanya gini. Kalau kita ada kesempatan akan kita ambil peluang itu. Gitu. Itu yang bisa kita lakukan hari ini. Bahwa kami nggak mau jumawa, bahwa ini bola masih ada sisa pertandingan 15 lagi. Ini minggu ini week 20 kalau nggak salah. Kalau kita bisa jaga konsistensi, ada kesempatan itu akan kita ambil. Dipertahankan dulu ya. Dipertahankan. Jadi saya masih nggak nuntut lebih, nggak nuntut apa, bahwa saya emang masih targetnya 4 besar. Gitu. Harapan Persija ke depannya apa nih Mas? Bahwa kami akan mungkin selalu jargon saya bahwa Persija itu bukan hanya sekedar sepak bola, klub sepak bola, tapi Persija adalah menjadi lifestyle sports entertainment, gitu. Layaknya klub-klub yang di luar negeri. Kita akan ke sana, mudah-mudahan bersama-sama dengan klub lain, stakeholder, para pecinta sepak bola, sehingga akhirnya apa? Penontonnya itu nggak cuma sekedar orang Indonesia. Seperti kita pengen nonton MU lawan MCT karena kita fans berat, sampai ngumpulin duit, berangkat naik pesawat, tidur di hotel kecil cuma pengen nonton. Saya pengen kayak gitu. Ke stadionnya langsung. Pengen orang Singapura datang karena ya sorry nih, Singapura sama Indonesia, Malaysia masih sama Indonesia liganya jauh, sepi mereka, cuman mereka punya uang, gitu. Jadi hype kita tuh gedenya setengah mati. Kalau ini akan jadi sports entertainment. Tetangga kita, tahu saja jauh-jauh dari Jepang, Southeast Asia bisa menikmati olahraga sepak bola di Indonesia, nyaman, ini akhirnya bisa berinteraksi. Coba berapa devisa yang bisa datang, gitu. Harus dipikirkan. Jadi emang harus melepaskan semua ego, nggak gampang karena setiap stakeholder punya kepentingan. Gitu. Benar-benar. Nah Pak, Mas kepo nih. Nah coba sebutin 3 pemain yang main di Indonesia atau timnas yang pengen banget Mas Panca rekrut. Mau ada? Siapa tuh lagi nonton? ABC. Gini. Siapa Mas? Gak bisa, karena gini, saya tuh kalau nggak salah kemarin kita ada acara podcast kita, biasanya kita ngundang beberapa wartawan, itu 2 bulan sekali. Biasanya tuntutan wartawan lah Pak, ngopi bareng Presiden Klub. Hari ini diganti namanya ngopi bareng Persija kalau nggak salah. Nah itu saya udah jelaskan bahwa saya men-engage 3 scout talent internal, dari internal sendiri ada, dari orang Indonesia tapi di luar Persija ada, dan satu lagi adalah satu tim dari luar negeri. Dan mereka akan memformulasikan untuk ke depan pemain yang hari ini mana yang dipertahankan, mana yang tidak dipertahankan. Dan itu kan mereka akan ngasih teasernya semua ke saya paling telat bulan Maret. Nah di situ nanti saya akan akan sesuaikan dengan yang restrukturasi yang kita lakukan untuk ke depan,
menuju Persija 100 tahun. Ini adalah konsepnya itu yang akan kita bangun di musim depan. Jadi kalau bicara timnas apa A, B, C, D, E, F, G yang ada sekarang saya nggak bisa jawab. Tapi mungkin ada gitu. Karena saya harus mengkombinasikan ini kan gitu. Oke, jadi sama Mas Panca ini masih banyak yang dirahasiakan. Jadi tunggu aja Bukan rahasiakan karena mereka belum ngasih teaser. Jadi saya belum bisa ngomong apa-apa. Oh, oke, baik-baik. Gitu. Yang paling pertama saya lakukan adalah persiapan infrastruktur kita menuju Persija ke depan. Bahwa saya kan nggak bisa selamanya megang Persija. Bahwa once visi misi saya sampai 2008 ini selesai, akan dilanjutkan oleh pihak lain yang mungkin lebih muda, lebih more kreatif, lebih more entertainment, more prestasi itu nanti gitu. Tapi yang hari ini saya mau jagain adalah menuju 2028. Persija ulang tahun ke 100 tahun. Mudah-mudahan insya Allah stadion itu sudah selesai dan kita akan berpesta di sana. Gitu. Hopefully nanti ke depannya terwujud ya, Mas ya. Nah, selain performa apik Persija, ada yang nggak kalah keren nih. Laga Persija kontra Persita mencatatkan rekor penonton terbanyak di BRI Liga 1 musim ini. Total ada 28.027 penonton yang memadati Jakarta International Stadium untuk menyaksikan Macan Kemayoran berlaga. Nah, nggak cuma itu, posisi 2 dan 3 penonton terbanyak juga melibatkan Persija loh guys. Laga melawan PSIS Semarang di JIS ditonton 27.522 orang. Lalu laga Persebaya kontra Persija di Gelora Bung Tomo disaksikan 27.190 penonton. Gimana nih Mas Panca menanggapi banyaknya penonton ini? Pendukung Persija kan tetap memadati stadion ya, walaupun ada fenomena penurunan jumlah penonton di beberapa stadion di Indonesia. Kalau dari kacamata Mas Panca, kenapa ada penurunan penonton di stadion nih? Ya, tentunya kami berdiskusi lah dengan supporter klub-klub lain juga diskusi. Kita fenomena ini cukup membingungkan kita ya. Padahal kita pasang target musim ini cukup lumayan ya. Bahwa saya selalu ke supporter, kalian kalau mau lihat Persija bagus, datanglah ke stadion 40.000 minimal. Kami akan memberikan yang terbaik untuk kalian, memberikan entertainment yang terbaik, akan memberikan prestasi yang terbaik. Tapi apa daya beli, situasi ekonomi mungkin juga ada beberapa supporter bilang ini gara-gara pinjol sama judol. Apa itu lagi terus pay letter ya? Saya nggak tahu lah. Ini nih cerita mereka yang membuat mereka agak kesulitan. Gitu. Saya secara manajemen nggak cukup puas dengan angka 28 karena target kita itu minimal 35.000. Nah, kita surviving lah hari ini. Ya. Apalagi biaya panpel khusus Persija ya, itu paling mahal di Indonesia. Di antara Persib, Persebaya mengadakan permainan home sana sini. Itu nggak ada 30%-nya Persija. Kami itu paling mahal. Dari sewa aja udah mahal. Belum yang lain-lain kan gitu. Nah itu kami berusaha untuk mengefisiensikan. Gimana kalau kita naikin tiket nanti nggak enak sama anak-anak ya. Nah kita lagi nyari formulasi musim depan harga tiket yang tepat berapa sih? Gitu. Nah itu yang akan kami hitung. Kita standarisasi untuk musim depan terus gitu. Supaya penontonnya banyak. Itu nggak terasa cukup ya, terlayani, nyaman, dan mudah-mudahan dari apa yang dibayarkan membentuk prestasi Persija selama main di kandang. Gitu. Oke, ini menarik banget pembahasan kita kali ini. Tapi kayaknya cukup nih. Terima kasih banyak Mas Panca atas waktunya. Mudah-mudahan bisa sering main ke Soccer Lover lagi ya. Kita jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa.